Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk memaksimalkan performa device Android ketika bermain game dengan menggunakan Braven. Karena udah banyak juga ya yang komen, "Bang, kapan bahas lagi Braven?" Oke, kita bakalan bahas sekarang. Nah, kemarin kita udah bahas cara memasukkan string, di mana untuk informasinya itu didapat dari device kalian masing-masing. Dari mulai cluster CPU-nya dengan menggunakan depth-check. Kemudian, teman-teman bisa mengetahui informasi seputar CPU maksimal frekuensinya dengan menggunakan ZArchiver. Untuk video terkait nanti bakalan saya sertakan aja di deskripsi video ini ya, teman-teman. Oke, kemarin itu kan kita udah bahas ya ada dua string karena untuk cluster CPU di device saya ada dua, teman-teman. Sehingga kita bakalan udah masukin ya. Bagi teman-teman yang misalkan mau nonton dulu silahkan. Nah, untuk testimoninya sebagai berikut teman-teman ya, bahwa dengan menggunakan string tersebut work ya. Jadi bagi teman-teman ditonton dulu aja untuk video sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan cara ini karena cara ini adalah cara yang paling sederhana dan paling mudah ya. Oke, kita bakalan lihat aja untuk ini ya teman-teman, untuk string yang kita masukkan sebelumnya atau kemarin. CPU.core speed cluster 0 dan cluster 1 ya. Di sana untuk value-nya didapatkan dari CPU maksimal frekuensi dari device kita masing-masing. Jadi beda ya setiap clock speed device itu. Oke, sekarang kita bakalan menggunakan aplikasi Braven. Nah, teman-teman tinggal buka aja untuk aplikasi Braven-nya seperti ini, kemudian tinggal setujui atau accept. Selanjutnya tinggal di slide aja ke sebelah kanan sampai ke enjoy. Di sini ada launch Braven. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tunggu beberapa saat hingga proses pemuatannya selesai. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman tinggal klik aja ke opsi developer. Nanti bakalan diarahkan ke opsi developernya masing-masing. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal aktifkan aja untuk opsi developernya ya. Kemudian ketuk OK, aktifkan. Nah, kalau di device Realme Lenovo, teman-teman gulir aja yang paling bawah ya. Tinggal dicari aja, matikan pemantauan izin. Nah, untuk device lain yang nggak ada matikan pemantauan izin, skip aja. Langsung ke langkah berikutnya. Karena untuk Braven ini perlu USB debugging dan wireless debugging ya. Kita cari di atas. Nah, untuk wireless debugging, lagi-lagi saya katakan ini hanya support di Android 11 ke atas. Untuk Android 10 ke bawah, itu hanya ada debugging USB. Nah, untuk medianya itu harus menggunakan OTG ataupun menggunakan PC ya untuk media penyambungannya. Kemudian, kalau Android 11 lebih enak, kita bisa mengaktifkan proses debug near cable dengan catatan untuk koneksi WiFi-nya harus ada ya. Bang, apakah untuk jaringan WiFi-nya harus ada internet? Nah, di sini saya buktikan bahwa untuk koneksi datanya itu nggak ada. Jadi kita cukup koneksi WiFi-nya aja gitu ya, teman-teman. Kalau udah terhubung seperti ini, kita bisa mengaktifkan si proses debug near cable-nya. Kemudian tinggal diklik aja seperti ini. Kalau ada perangkat yang tersambung, teman-teman lupakan dulu aja ya. Nah, seperti ini. Oke, kita bakalan langsung masuk sekarang ke aplikasi Braven-nya. Nah, untuk tampilannya bakalan seperti ini. Selanjutnya di sini kalian split screen atau layar belah untuk aplikasi Braven dengan opsi developernya. Nah, setelah itu teman-teman ya tinggal masukkan aja kode penyambungannya ya. Nah, enaknya di Braven ini untuk portnya bakalan keisi secara otomatis. Wireless debugging port teman-teman klik aja seperti ini. Kemudian kalian sambungkan perangkat dengan kode penyambungan, klik aja. Nah, di sini untuk portnya udah keisi secara otomatis. Kemudian kita tinggal memasukkan aja kode penyambungan WiFi-nya 731960 ya. Kita tinggal masukkan aja 73 ya 1960. Seperti itu teman-teman ya. Mudah banget. Kemudian tinggal di wireless pair. Kalau udah di wireless pair nantinya bakalan ketutup seperti ini ya teman-teman. Dan kita tinggal langsung buka aja aplikasi Braven-nya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan udah work nantinya bakalan ada tulisan satu top proses running ya. Di sini terhitung berarti 10 detik sejak kita terhubung dengan si Braven-nya. Oke, langsung teman-teman. Kita bakalan masuk sekarang ke ini ya, kita bakalan masuk ke stringnya. Jadi teman-teman nanti tinggal masukkan aja untuk stringnya. Bahan-bahannya bakalan saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, ini string package gamenya teman-teman ya. Kita tinggal buka aja lewat dokumen. Untuk stringnya cuma satu teman-teman, setprop_debug.surface.package.name. Nah, untuk value-nya teman-teman masukkan aja sesuai dengan package name game yang kalian mainkan. Saya bakalan contohkan aja di sini teman-teman ya. Oke, nah di sini kita bakalan salin aja untuk si stringnya. Kemudian setelah itu teman-teman masuk aja ke aplikasi Braven-nya lagi ya. Setelah itu teman-teman tinggal klik yang garis 3. Di sana ada exchange comment, teman-teman klik lagi kemudian klik OK.
Dari sini teman-teman tinggal tempel aja ya untuk stringnya, tempel seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah, dan jangan sampai salah teman-teman ya, jangan sampai salah. Nah, untuk stringnya bakalan seperti ini teman-teman kalau bener. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, teman-teman tinggal masukkan aja untuk si package name-nya ya. Oke, untuk package name-nya teman-teman masukkan aja dengan bantuan dari si devcheck tadi ya. Untuk devcheck ini tuh banyak banget teman-teman kegunaannya. Kita masuk ke aplikasi, misalkan di sini untuk aplikasi gamenya saya hanya ada Mobile Legends. Untuk package name keyword dari Mobile Legends itu adalah com.mobilelegends.hwag. Kenapa .hwag? Karena device saya udah Android 12. Jadi untuk si stringnya itu bakalan ada .hwag. Nah, kita masukkan aja di sini ya. Teman-teman jangan sampai double spasi ya, satu spasi tuh. Nah, segini. Com ya, kemudian .mobilelegends ya. .hwag. Nah, kita cek lagi teman-teman ya, takutnya salah. com.mobilelegends.hwag. Udah bener. Kalau misalkan udah bener seperti ini, teman-teman tinggal di enter aja. Nah, kalau di enter, di sini udah ada untuk hash exit-nya itu false dan true, kemudian exit kodenya itu adalah 0, berarti untuk stringnya ini udah work 100% di device kalian, alias udah masuk. Bang, gimana cara ceknya? Bisa nggak? Bisa banget ya. Nah, teman-teman tinggal cari aja untuk si stringnya itu adalah debug surface ya. Teman-teman tinggal gunakan aja aplikasi setEdit. Kemudian masuk ke Android Properties kalau misalkan teman-teman mau memastikan ya bahwa untuk string tersebut udah masuk atau belum. Nah, di sana teman-teman tinggal cari aja yang namanya itu debug ya. Nah, di sini teman-teman udah ada debug ya. Nah, di sini untuk debug surface package name di sini untuk value-nya adalah com.mobilelegends.hwag. Berarti ini udah work 100% di device kita dan udah masuk. Ingat, bedanya string Android properties atau setprop itu bisa hilang kalau device kita dihidupkan ulang. Nah, seperti ini ya, dihidupkan ulang atau di restart. Beda halnya sama sistem table ataupun global table. Nah, teman-teman mau di restart, mau dihidupkan ulang, mau dimatikan juga, untuk stringnya bakalan tetap ada. Kecuali kalau kalian hapus secara manual. Nah, bedanya seperti itu. Kalau setprop di restart otomatis bakalan hilang, tapi untuk string yang ada di sistem tabel maupun global tabel itu nggak bakalan hilang walaupun kita restart untuk si device-nya, terkecuali kalau kalian hapus untuk stringnya. Oke, mungkin dari teman-teman juga ada yang nanya, Bang, gimana kalau semisalnya untuk gamenya itu lebih dari satu? Kan Abang contohnya satu ya. Oke, nah kalau misalkan teman-teman punya gamenya lebih dari satu, tinggal pakai tanda hubung koma aja, sama halnya seperti cara memasukkan driver game gitu ya. Tinggal koma, apa gitu untuk package name keyword game yang akan kalian masukkan lagi sebagai si value-nya. Oke teman-teman ya, semoga langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya di video ini. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.